Tak hanya sidang obstruction of justice yang menjadi sorotan publik hari ini, kemarin tuntutan dari Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer juga menarik perhatian publik. Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, ada Prof. Hipnu Nugroho. Selamat sore Prof, terima kasih sudah bergabung bersama Indonesia Update hari ini. Prof, ini yang juga menjadi sorotan tidak hanya sidang OWJ hari ini, tapi kemarin tuntutan dari Putri Chandrawati 8 tahun dan Richard Eliezer 12 tahun juga menjadi sorotan publik. Dan apakah tuntutan 12 tahun penjara bagi Eliezer sudah pantas menurut Prof. Hipnu sendiri? Ya, kalau masalah pantas dan patas itu relatif, Mas. Ya. Relatif, kita tidak bisa menilai karena itu sudah ditentukan oleh penuntut umum yang berdasarkan juga keadilan dan kebenaran. Kan begitu. Permasalahannya ini adalah yang jadi topik itu ini justice kolaborasi atau tidak kalau menurut saya. Itu kuncinya. Kalau kita kembali pada doktrin justice kolaborator, Eliezer adalah hukuman yang terendah. Itu doktrin. Ya, doktrin. Pertanyaannya bagaimana implementasinya? Nah, kita tidak tahu. Implementasi sekarang kalau kita lihat putusan yang terjadi adalah ternyata dia adalah sebagai eksekutor. Ya. Eksekutor. Tapi eksekutor juga di dalam tuntutannya adalah memperhatikan GC. Nah, ini ada ambigu menurut saya. Kalau seperti itu bukan GC. Artinya GC yang direkomendasikan tidak diperhatikan. Oke. Nah itu. Karena kalau GC itu bukan pelaku utama. Saya melihat beberapa media bahwa Eliezer adalah pelaku utama. Dalam doktrin pelaku utama bukan merupakan GC. GC adalah pelaku yang paling ringan yang memberikan kontribusi. Makanya hukumannya paling ringan. Di antaranya terdakwa yang lain. Nah, inilah tafsir Mas Reza. Tafsir yang terjadi, saya menghargai tafsir kejaksaan sebagai mewakili masyarakat karena eksekutor. Ya, bisa juga. Eksekutor mau tidak mau dia melakukan suatu penembakan loh. Itu suatu kejam. Tapi juga memperhatikan GC. Karena kalau tidak GC, ancaman hukuman dari Eliezer adalah sampai 20 tahun atau sama dengan Eliezer. Ini yang saya kira menjadikan suatu kegundahan ya dalam menentukan suatu pidana antara GC dan tidak GC. Tapi kan rekomendasi. Oleh karena itu kita harus berpikir bahwa kedepannya kalau GC bagi doktrin ya sama, tapi kalau tidak itu bukan merupakan GC. Secara formal adalah GC, tapi secara materialnya itu bukan merupakan GC. Oke, jadi menurut Prof. Hipnu ini tidak mempertimbangkan statusnya Eliezer sebagai GC begitu dengan tuntutan 12 tahun penjara. Ya, karena sebagai pelaku utama. Memang karena gini, padanannya apa? Padanannya adalah kalau kita lihat kemarin kalau nggak salah padanannya adalah Sambo. Kalau padanannya Sambo, tafsir itu bisa, Mas. Makanya ini GC di Indonesia dalam kasus itu banyak tafsir. Saya nggak menyalahkan. Dia sudah GC, tapi tafsirnya ketika berkaitan dengan Sambo. Makanya hukumannya menjadi 12. Lebih ringan daripada Verdi Sambo begitu ya? Ya, 12. Karena Verdi Sambo 20 tahun. Tapi kalau kita melihat suatu konteks GC, harusnya bukan 12. Karena GC itu paling rendah. Nah, paling rendah itu menurut siapa? Apakah menurut di antara terdakwa ataukah terdakwa yang tertinggi? Oke. Itu yang masih abu-abu begitu, Prof? Debatable-nya kan seperti itu, Mas. Makanya kalau kita bicara doktrin ya tidak seperti itu. Kalau bicara implementasi sebagai wakil dari masyarakat ya kita tidak tahu. Karena itu pertimbangan di lapangan. Gitu. Kalau misalnya menurut Prof. Hipnu dari pertimbangan, dari melihat fakta persidangan yang sudah berjalan berbulan-bulan ini, berapa prediksi Prof. Hipnu melihat putusan atau tuntutan maksud saya dari Richard Eliezer? Kalau kita berbasis pada doktrin sebagai justice kolaborator, memang itu rekomendasi. Sekarang pertanyaannya, rekomendasi yang dilakukan oleh penuntut umum dikabulkan atau tidak? Ya. Itu. Kalau itu memang dikabulkan, kembali pada doktrin adalah hukuman paling ringan. Doktrin. Nah, doktrin kan nggak mengikat, tapi doktrin sebagai patokan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini sebagai GC atau tidak? Ini jadi pertanyaan besar. Secara formal memang DC, tapi secara materialnya saya melihatnya kurang. Karena dalam doktrin tadi saya katakan hukuman yang paling ringan, Mas Reza, di antara para terdakwa. Nyatanya 12 tahun yang diterima Eliezer tidak paling ringan di antara para terdakwa begitu. Hanya paling ringan di antara Verdi Sambo. Kan gitu. Dengan pertimbangan karena Eliezer adalah sebagai eksekutor. Eksekutor. Nah, itu memang ya bisa juga dipahami karena memang
dalam dinamika hukum masyarakat itu adalah dinamis sekali, kan itu. Mhm.